asal Madrasah MTS Darul Ulum. Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita mendengarkan sebuah kisah, yakni kisah orang yang paling kita cintai, kisah orang yang paling kita sayangi, kisah orang yang paling kita rindukan untuk terus bersama-sama dengan beliau di surga nanti. Mari kita simak kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya, didengarkan ya. Sebelum bercerita, yuk ikuti syair yang aku bawakan yuk. Tengah lahir cahaya, penerang jiwa, manusia mulia, penyejuk jiwa. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujaan hati sebagai obat diri. Malaikat memuji, bidadari berseri, menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu ada raja dari Yaman yang bernama Abraham. Ia sangat benci pada kota Makkah dan Ka'bah, membuat orang berbondong-bondong mendatangi kota tersebut. Mereka beribadah menyembah berhala di sana. Mereka melakukan perdagangan hebat. Maka dari itu sangatlah ramai, dan itu membuat Raja Abraha iri terhadap suasana ramai tersebut. Dan akhirnya Raja Abraha memerintahkan pada pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah, maka sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ketika mereka datang, maka datanglah burung ababil membawa batu sijil, yaitu batu dari neraka, batu berapi. Kemudian dijatuhkannya kepada Raja Abraha beserta pasukannya. Maka matilah Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya di tempat itu. Itulah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim karena pada saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan, sang ayah Abdullah meninggal dunia.
Dan pada saat Nabi Muhammad lahir, kebiasaan penduduk pada saat itu menyerahkan sang bayi untuk disusui wanita yang tinggal di pedesaan. Maka Nabi Muhammad SAW disusui oleh Syaibah, akan tetapi hanya beberapa hari saja. Namun kemudian Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dan pada saat Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah dan dibawa ke desa tersebut, maka terjadi kejadian yang luar biasa. Tanaman-tanaman di desa tersebut tumbuh subur, tanaman tumbuh, binatang ternak berkembang biak, bahkan sangat banyak. Dan itu membuat Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menganggap seperti anaknya sendiri. Pada masa kecil itu pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril untuk dibelah dadahnya, dicuci jantungnya, dicuci hatinya, dan dijadikan diri Nabi Muhammad menjadi suci. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama ibunya selama 6 tahun. Namun setelah itu sang ibu Siti Aminah meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Tetapi pada saat Nabi berusia 8 tahun, sang kakek pun meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad diserahkan kepada pamannya, paman yang sangat mencintai Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Dan pada saat inilah Nabi menjadi sejak kecil Nabi mulai mengembala dan belajar bagaimana caranya berdagang. Dan Nabi bertumbuh sebagai remaja dewasa yang dikenal sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya karena semua kata-katanya penuh hikmah dan kejujuran. Hingga pada saat Nabi berusia 25 tahun, Nabi pun berdagang ke negeri Syam. Di teman seperjuangannya yang bernama Maisyarah. Nabi membawa barang dagangan wanita yang mulia, wanita yang suci. Siapakah dia? Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Ternyata hasil dari dagangannya Nabi mempunyai untung yang berkali-kali lipat, sehingga membuat temannya Maisyarah memberikan hal tersebut kepada Khadijah. Dan Khadijah pun sangat terpesona kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah pun melamar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya mereka pun menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Namun pada saat usia Rasul menjelang 40 tahun, sang Nabi sering merenung di Gua Hira karena beliau memikirkan pada saat itu, di mana pada saat itu masih zaman jahiliyah, zaman yang penuh kekejian. Mereka berjudi, minum-minum
utamakan. Maka dari itu, mereka menyembah berhala di kota Makkah, dan maka turunlah ayat Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril. Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 5 ayat tersebut memerintahkan kepada Nabi untuk senantiasa membaca serta menganalisa tentang Islam, dan memerintahkan kepada kita semua untuk mencari tahu kebenaran dalam Al-Quran. Lalu kemudian turunlah Al-Quran secara berangsur-angsur hingga wafatnya Nabi pada usia Nabi 63 tahun. Namun sebelum Nabi wafat, Nabi berpesan kepada umatnya, "Wahai umatku, jika engkau ingin selamat, maka berpegang teguhlah pada 2 hal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis." Semoga kisah singkat tentang Rasulullah ini menjadi pembelajaran untuk kita menjadi hamba Allah yang mulia di dunia dan di akhirat, dan berbanyak